Halo semuanya, ketemu lagi di videoku kali ini. Nah, video kali ini itu adalah lanjutan dari video pertama aku tentang sharing Duolingo English Test di sini. Kalau teman-teman yang belum nonton, boleh langsung klik di sini atau saya share linknya di bawah. Itu tentang full practice dari sebelum, saat tes, dan setelah tes apa aja yang harus kalian lakukan. Oke, sesuai judul kali ini, di tes kali ini saya bakalan sharing tentunya pengalaman pribadi saya. Saat itu saya saat tes itu mengalami tesnya invalid 2 kali, tapi beruntungnya invalid itu bisa teratasi di awal. Artinya saya tidak perlu menunggu lagi atau menunggu beberapa hari untuk tes lagi. Dan apakah itu? Oke, langsung kita bahas aja. Sebelumnya, untuk aturan dan persyaratan tes, teman-teman bisa langsung cek di website testcenter.zentest.com. Itu adalah tes Duolingo English Test yang menjelaskan tentang aturan-aturannya. Salah satunya itu yang harus sendirian, terus wajah harus terlihat jelas, tidak boleh menggunakan earphone, terus untuk telinga kita harus terlihat dan tidak tertutupi. Namun untuk ada pengecualian untuk yang berhijab seperti saya ataupun teman-teman yang berhijab lainnya yang mau ngambil tes Duolingo itu sangat boleh asalkan wajah kita masih terlihat dengan jelas. Untuk lebih jelasnya langsung cek di websitenya aja ya. Oke, untuk kita lanjut ke pengalamanku yang kemarin. Jadi setelah semua tahapan saya lalui prosedurnya di awal, mengisi biodata, mengecek sound, kamera, dan lain-lain sebagainya, itu ada satu hal yang tidak artinya di luar dugaan saya kebiasaan saat mengerjakan selalu menggunakan mouse dan suka menggerak-gerakan mouse, tapi saat di tes itu saya udah melewati beberapa tahap sih, dan tiba-tiba ada notif muncul gitu. Sistemnya notif muncul karena mendeteksi mouse aku, pergerakan mouse aku gitu. Mungkin terlihat mencurigakan karena pergerakannya agak berlebihan gitu. Jadi kayak mungkin terdeteksi membuka untuk web yang lain, padahal saat itu saya sama sekali tidak membuka aplikasi yang lain gitu. Hanya saja memang saya memiliki kebiasaan saat untuk mengambil tes Duolingo ataupun yang lainnya atau dalam pakai laptop sering menggerakkan mouse-nya gitu. I used to moving my mouse up and down, and I don't know if it will be invalid. Dan ya udah deh, selanjutnya akhirnya saya coba lagi dengan lebih hati-hati untuk kedua kalinya, dan it turns out saat saya mencoba kedua kalinya, ternyata aman. Saat sampai di tahap tes yang bagian kedua, itu di bagian interview kita direkam dan writing session yang di record itulah. Nah, saat saya menyelesaikan tesnya, kemudian saya mendapatkan notif dan otomatis itu layarnya langsung ketutup. So akhirnya itu benar-benar mempengaruhi fokus aku ya, karena kalau saya merasa tidak melakukan apa-apa kok tiba-tiba error gitu, padahal sinyalnya bagus, kameranya bagus, semuanya bagus. Akan tapi karena mouse itu loh, dan kemudian saya mendapatkan notif terakhir kali bahwa ini adalah kesempatan terakhir kamu. Kalau enggak, kamu harus menunggu 5-7 hari dulu untuk melakukan tes lagi gitu. Nah, ya udah deh, karena saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan dan memang saya butuh sertifikatnya secepatnya, pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan mouse, padahal saya terbiasanya menggunakan mouse. Jadi terakhir setelah mendapatkan notif 2 kali, akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan mouse dan mulai lagi dari awal tes. Langsung dari laptop aja, mouse yang langsung dari laptop, mengklik 3 kali untuk setiap kesempatan untuk beberapa sesi seperti Word itu. Saya kliknya tuh benar-benar hati-hati sampai pada akhirnya akhirnya berhasil, dan akhirnya berhasil dan tesku
tesku akhirnya tidak invalid lagi. Jadi itu teman-teman pengalaman tes aku yang mengalami invalid selama 2 kali. Saya berharapnya sih untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan, selain membaca aturan di sini dan setelah menonton video ini, jadi teman-teman tahu apa aja yang benar-benar harus dipersiapin. Karena terkadang kita ya udahlah tinggal tes aja, yaitu saat kita ngambil tes tapi ternyata kita nggak paham betul rulesnya. Pada akhirnya saat tes ada hal-hal yang emang di luar dugaan kita, seperti apa yang saya alamin gitu. Jadi semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan Duolingo English Test-nya bisa mencapai target skor. Yang Duolingo English Test saya secara pribadi target saya tuh 105, jadi tapi hasil yang saya peroleh itu 115. Memang tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya itu udah mencapai target apa yang di luar, melebihi target saya gitu untuk mengikuti untuk aplikasi saya. Semoga teman-teman bisa menjalankan tesnya dengan lancar, nggak ada yang gagal lagi. Jadi benar-benar fokus, nggak perlu invalid. Jadi kalau nggak invalid kan, kalau setelah invalid kan biasanya ngaruh ke mood sama fokus kita gitu. Jadi ya semoga aja teman-teman bisa berhasil ya. Good luck.